Oke, sekarang kita lanjutin ya. Sekarang kita masuk ke sliver list ya. Sebelumnya kita udah punya sliver app bar, yang app bar biasa mungkin kita akan hapus aja nih karena nggak kepake ya. Karena kita bisa menggunakan sliver app bar dengan app bar yang kita bisa custom gitu. Maksudnya bisa ada animasinya. Nah, di sini kita punya pin, floating sama snap, tapi ini ngefek kalau misalnya kita punya body yang banyak gitu. Kalau kayak gini kan cuman kayak gini doang, nggak bisa di-scroll banyak gitu. Nah, niatnya adalah di bawah karena dia adalah widget list of widget sliver ya. Kita udah punya sliver app bar di sini ya, sampai sini. Nah, sekarang kita bikin sliver list ya. Kita menggunakan sliver list. Nah, dia minimal butuh delegate nih ya, teman-teman. Oh, pin floatingnya ini kita tutup dulu. Oke. Dia membutuhkan delegate. Nah, kita butuh sliver child delegate. Jadi di sini kita butuh sliver delegate sliver grid delegate, jangan grid delegate karena ini buat penggunaan grid ya. Kita pakai yang child delegate nih, yang ini nih, child list. Nah, kita menggunakan child list delegate. Nah, dia kita dibutuhkan children ya di sini. Katanya di sini langsung masukin children-nya, langsung berupa list. Maksudnya adalah kita pasang beberapa widget di sini ya. Contoh, kita punya kontainer yang kita kasih height misalnya ya 200 lah. Kita kasih warna colors titik red misalnya nih. Kita coba save. Nah, ini dia warnanya merah. Karena dia sifatnya kayak list view, maka width-nya ini nggak ngefek ya. Kalau kita pasang width 10 nggak ngefek nih karena dia akan langsung expanded nih full. Tuh, jadi ini nggak ngefek. Misalnya kita mau di tengah-tengahnya ada teks ya, berarti kita tinggal pasang widget center di mana di tengah-tengahnya ada sebuah teks yang mana teks ini halo gitu. Halo yang pertama gitu. Nah, kita jangan lupa kita kasih style. Kita akan ubah warnanya warna putih biar dia kelihatan nih. Dan juga kita kasih font weight bold. Save. Nah, ini halo 1. Mungkin size-nya ya, size-nya juga kita ubah ke 50 biar kelihatan. Nah, kayak gitu. Nah, ini baru satu widget. Ini sama aja kayak penggunaan list view ya. Kita duplikat aja. Ini kita ganti amber misalnya. Ini jadi black. Kita coba save. Nah, ini halo 2. Ini halo 2 mungkin. Kita punya lagi ini buat yang halo 3. Di sini warnanya green misalnya. Green kita kasih black aja deh. Kayak gini, halo 3. Misalnya kita udah ini black semua deh. Ini black semua ya. Coba save. Halo 1, halo 2, halo 3, halo 4 misalnya warna yang lainnya. Warna purple. Ini halo 4. Di sini yaudah halo 4. Dah kayak gini. Halo 3, halo 4. Nah, kita satu lagi deh biar enak kelihatan 5 gitu. Halo 5. Nah, misalnya di sini kita warna pink. Halo 5 warna pink. Nah, misalnya kayak gini. Jadi, ini kita punya app bar yang ukurannya segini. Kalau app bar ini kita geser, kita gerakin ya. Nah, ini bakalan kita lepas nih bakalan efeknya segini ya. Kita naikin lagi. Nah, ini kalau misal kita melewati batas dia bakalan hilang. Ya, jadi dia ikut ke scroll. Kayak gitu. Halo 5 ya. Mungkin kita tambahin lagi, kita duplikat aja nih semuanya. Kita duplikat aja ya. Kita copy, kita paste gitu. Jadi ada banyak gitu. Jadi halo 5 diterusin balik lagi halo 1, halo 2 dan seterusnya. Nah, ini kita cuma duplikat aja. Nah, ini ya. Ini adalah penggunaan list, sliver list ya. Nah, sekarang bedanya adalah kalau kayak gini kan sebenarnya cuma ganti halonya doang. Teman-teman, selain menggunakan, jadi sebenarnya kita bisa nge-custom nih teman-teman ya. Jadi kita nggak usah bikin banyak-banyak kayak gini, kita bikin satu aja ya. Kita bikin satu buah widget kayak gini. Ini kita coba cut aja dulu. Kita jangan pakai sliver child list delegate. Ada lagi yang kayak list view builder. Ada yang namanya sliver builder. Nah, child builder. Nah, kita menggunakan child builder. Nah, di sini kita panggil buildernya. Builder ini tipenya adalah sebuah function, ada build integer. Berarti di sini adalah dia sebuah function ya. Nanti kita returnnya si
kontainer kita gitu. Nah, tapi di sini kita maunya dia ada beberapa parameter di sini, yaitu konteks dan juga ada indeksnya. Indeks kayak gini. Ya, kayak gitu ya. Jadi di sini kita coba cek. Ini ada build konteks sama integer, ini buat indeksnya. Nah, indeksnya ini kita pasang di sini. Tinggal kita pasangin aja indeks kayak gini. Nah, kita butuh item count ya. Oh ya, di sini. Misalnya kita kasih koma di sini. Kita butuh item count ada nggak? Child count. Misalnya kita cuman ada 10 aja deh. 10. Berarti kita punya 10. Nah, berarti kalau punya 10 berarti di sini sampai 10. Sampai 9 karena kita mulainya dari 0 ya. Mungkin di sini kita akan tambahin 1. Jadi mulainya dari 1. Halo 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10. Mungkin kalau warnanya kita bisa custom sebenarnya. Kita menggunakan color ARGB aja. Jadi alfanya kita pasang 255. Red, green, blue-nya kita kasih random. Menggunakan random kayak gini, kita pasang next integer 256 karena maksimum itu 255 ya. Kita copy, ini kita paste di sini dan juga di bawahnya kita paste. Red, green, blue-nya kita random. Kalau ini kita save, nah dia bakalan beda warna nih ya, udah random sama dia. Kalau kita restart dia bakalan random lagi nih warnanya. Tuh, ya kan? Nah, intinya dia biar bisa kita bedain lah kayak gitu. Intinya kayak gitu. Nah, sekarang PR-nya adalah ini adalah penggunaan sliver list ya. Sama aja kayak ada list view. Kalau list view builder dia menggunakan sliver child builder delegate. Kalau mau pakai biasa berarti sliver child delegate aja. Oke. Nah, itu adalah penggunaan sliver list. Nah, tadi saya akan menjelaskan ini nih, ketiga ini. Bedanya apa? Yang pertama ya, pin ini sebenarnya dia secara default itu adalah nilainya false. Jadi kalau misalnya kita kasih false di sini, ya ini nggak ngefek apa-apa, sama aja kayak yang sebelumnya ya, tuh nggak ngefek apa-apa, ya. Tapi nih, kalau misalnya kita jadi true, maka si f bar ini akan selalu tampil, ya, akan selalu tampil. Contohnya, ini saya geser, terus sampai mentok f bar. Maka saya geser lagi, nah dia bakalan selalu tampil jadi F bar kayak biasa ya pada umumnya, kan nggak ngefek tuh. Nah, ini adalah penggunaan pin ya kalau kita set jadi true gitu. Nah, kita geser ke bawah juga bisa. Kalau kita geser, nah ini tetap nggak ngefek ya kayak gitu. Nah, ini adalah penggunaan pin kalau kita set jadi true. Oke? Nah, terus ada yang namanya, kita tutup lagi, ada yang namanya floating. Floating ini secara defaultnya false. Jadi kalau misalnya kita set jadi false ya nggak ngefek apapun. Nah, ini bisa digeser ya karena pinnya kita nggak hidupin. Tuh, nggak ngefek apapun ya. Oh, sorry. Nggak ngefek apapun ya. Nah, pin itu floating itu apa? Kalau ini kita set jadi true, maka yang terjadi kayak gini. Kita punya kayak gini, kita geser. Tapi dia masih bisa kita tutup. Nah, terus efeknya apa? Efeknya adalah ketika kita geser ke bawah sedikit aja, nah F bar-nya tuh muncul seolah-olah dia tuh ada di floating ya. Jadi kayak gitu. Nah, ini adalah penggunaan floating tuh. Jadi kalau misalnya sampai sini juga bisa nih. Jadi ukuran segini bisa ya. Jadi itu adalah floating, di set jadi true gitu. Oke, itu adalah floating. Nah, kemudian ada yang namanya snap. Snap ini defaultnya false. Jadi kalau misalnya kita pasang false, ya ini sebenarnya nggak ngefek apapun ya, karena kayak yang biasa, nggak ada efek apapun ya. Nah, tapi kalau misalnya snapnya kita jadi true, apa yang terjadi? Oh, dia error. Kenapa? Karena kalau mau snapnya kita aktifin, dia wajib floatingnya harus true, wajib ya. Jadi kalau mau snapnya hidup, maka floatingnya harus hidup. Karena dia bakalan mengambil fungsi floating. Contohnya gini, kalau kita hidupin ya. Jadi kalau mau ada snap dan floating, ya karena snap ini kalau mau dihidupin wajib menghidupkan floating, wajib. Jadi nanti efeknya kayak gini. Kalau misalnya kita geser, oke, ini karena floating ya. Kalau misalnya floating biasa, kita kan kalau floating biasa nih kita tutup dulu ya. Kalau floating biasa itu kita geser dikit, dia bisa nih sampai setengah sini juga bisa nih, sampai cuman sini ya. Nah, tapi kalau ada snapnya kita nggak bisa sampai setengah sini. Coba kita save.
Jadi kita turunin, oke. Nah, kita turunin, kita lepas, terus kita geser dikit nih, kita geser sampai muncul aja nih, kayak gini. Ini kita lepas nih. Nah, itu dia langsung otomatis ke snap gitu, maksudnya keluar gitu. Nah, itu adalah penggunaan snap jadi true ya. Jadi ini adalah tiga penggunaan yang umum digunakan. Terserah teman-teman mau pin, kalau pin dia tetap ada di sini, ukurannya tetap gitu ya, cuman kayak gini doang. Biasanya ini fitur search ya, jadi teman-teman bisa custom app bar teman-teman, jadi pas dia digeser kayak gini, dia mau tampil apa di sini itu bisa ya. Jadi tetap di pin gitu, atau ya terserah teman-teman, penggunaan ini sesuai dengan kasusnya teman-teman. Nah, itu adalah penggunaan sliver app bar dan juga sliver list tadi ya. Nah, di widget sliver ini kita kayaknya nggak bisa deh kasih widget biasa kayak gini. Coba deh kita kasih width ya, widthnya kan nggak ngefek ya. Mungkin kita pasang height-nya 100 deh. Terus kita kasih warna colors dot, kita mau warna kuning deh. Kalau misalnya kita pasang kayak gini, dia bakalan error. Kenapa? Karena yang harus dipasang di list of sliver ini, dia list of widget tapi widgetnya widget khusus, di mana harus bentuknya sliver ya, harus bentuknya sliver. Nah, gimana cara ngakalinnya biar kita bisa punya widget sendiri? Oke, kita next ke materi selanjutnya ya.